Halo Smart People, selamat datang di Zenza Channel bersama saya, Iis Ariana. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share videonya ya. People, kali ini di video pembelajaran saat ini, kita akan membahas sebuah pembahasan yang cukup menarik. Karena ini kaitannya sangat penting bagi kehidupan. Ya, pembahasan kita tentunya tentang sel sebagai unit struktur dan fungsional bagi kehidupan. Ya, sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin teman-teman pernah ya memetik sebuah daun, kemudian daun itu teman-teman bagi menjadi beberapa bagian kecil. Nah, patut kita ketahui ternyata bagian-bagian kecil yang kita anggap itu sudah kecil, ternyata itu bukan yang terkecil, Smart People. Ada bagian lain yang sangat kecil, di mana bagian itu tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung, melainkan harus menggunakan sebuah alat yang namanya mikroskop. Nah, alat itu sangat membantu dalam mendeteksi atau melihat bagaimana sih bentuknya, bagaimana sih strukturnya gitu ya. Nah, untuk bagian terkecil itu dinamakan sebagai sel. Jadi sel itu adalah unit terkecil yang ada pada sebuah makhluk hidup. Nah, satu sel makhluk hidup itu mampu menyelenggarakan fungsi kehidupan loh, Smart People. Nah, kenapa? Karena di sini dia mampu mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Contoh misalnya sekarang teman-teman sedang mendengarkan video ini. Nah, secara tidak sadar, respon teman-teman bisa mendengar huruf A, I, O itu dengan jelas, itu karena adanya pengaruh dari sel. Itu ya, jadi dia yang mengatur semuanya. Nah, berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi dua kelompok, Smart People. Nah, kelompok yang pertama namanya uniselular, dan kelompok yang kedua namanya multiselular. Nah, makhluk hidup uniselular itu adalah makhluk hidup yang selnya hanya satu. Contohnya adalah bakteri, kemudian ganggang biru, virus, dan seperti gambar ini adalah Euglena dan Paramecium. Sedangkan kalau multiseluler itu adalah makhluk hidup yang selnya bukan satu, melainkan banyak. Jadi uni itu artinya satu, multi artinya banyak. Jadi kalau multiseluler berarti dia punya banyak sel. Contohnya yang punya banyak sel itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti itu ya. Nah, kenapa sih bisa diketahui adanya sel? Ini berawal dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan yang bernama Robert Hooke, Smart People. Ya, di mana awalnya dia mengamati sebuah irisan gabus. Nah, irisan gabus ini seperti jaring-jaring kalau misalnya teman-teman sudah pernah lihat sarang lebah mungkin ya, sarang lebah. Kemudian di situ kan ada sebuah ruang kosong bersekat. Nah, ruang kosong bersekat itu menurut si Robert Hooke itu akan ada bagian di dalamnya yang sangat kecil sekali, di mana ruang kosong itu ditempati oleh bagian yang kecil itu. Nah, bagian kecil itu dinamakan sebagai sel. Tuh, jadi sel itu merupakan unit atau satuan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup itu kan dapat tumbuh dan berkembang. Nah, menurut si Robert Hooke ini, tubuh makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang karena adanya pertambahan jumlah sel. Jadi, semakin banyak selnya, maka tubuh makhluk hidup itu akan semakin besar. Tuh, jadi si sel ini terus lalu berkembang. Nah, di mana sel tubuh makhluk hidup ini akan melakukan aktivitas. Ya, melakukan aktivitas. Kenapa kok bisa melakukan aktivitas? Karena dia harus memperoleh makanan dan energi. Nah, sekarang kita lanjut berdasarkan struktur selnya. Adanya inti sel atau tidak adanya inti sel ini terbagi menjadi dua macam, yaitu disebut sebagai eukariotik dan prokariotik. Prokariotik, kita bahas di sini dulu. Prokariotik
prokariotik itu artinya sel yang tidak memiliki membran inti, di mana contohnya adalah bakteri dan alga biru. Sedangkan eukariotik itu adalah sel yang punya membran. Nah, di sini contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, manusia, hewan, dan tumbuhan itu punya inti sel, sedangkan tadi bakteri dengan alga biru, dia tidak punya inti sel. Nah, apa sih perbedaannya antara eukariotik dan prokariotik? Sekarang kita bahas di sini. Nah, ini perbedaannya ada di tabel ini ya, smart people. Nah, pertama, berdasarkan membran intinya, kalau sel prokariotik itu tidak punya membran inti, sedangkan eukariotik dia punya membran inti. Kemudian berdasarkan DNA, sel prokariotik itu punya satu molekul tunggal, tidak berkombinasi dengan histon. Sedangkan sel eukariotik kebalikannya, dia berkombinasi dengan histon atau protein. Nah, bagaimana dengan jumlah kromosom yang ada? Jumlah kromosomnya sel prokariotik itu tunggal. Karena dia tidak punya inti sel, maka sel kromosomnya itu ada tunggal ya, ada satu. Sedangkan eukariotik itu ada banyak. Nah, kemudian selanjutnya adanya nukleus. Nah, karena dia tidak punya inti sel, maka dia tidak punya nukleus. Sedangkan karena dia punya eukariotik ini punya inti sel, maka pasti dia juga punya nukleus. Pembelahan selnya dia secara amitosis kalau prokariotik ya, sedangkan eukariotik secara mitosis dan meiosis. Selanjutnya, berdasarkan adanya ribosom juga berbeda, di sini 70, yang satunya adalah 80. Berdasarkan adanya mitokondria dengan kompleks Golgi dan retikulum endoplasma, sel prokariotik itu tidak punya itu semua, sedangkan sel eukariotik itu memilikinya, ya. Nah, selanjutnya berdasarkan struktur makhluk hidup, si sel ini terbagi menjadi 3. Ya, berdasarkan strukturnya terbagi menjadi 3, yaitu membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Membran sel itu adalah bagian yang membungkus sel sebelah luar. Dia mengatur lalu lintas pengangkutan zat-zat dari dan ke dalam sel. Jadi di sini terjadi sebuah pertukaran zat oksigen, makanan, sisa metabolisme gitu ya. Ini terjadi pertukaran di sana, di mana nantinya si makanan dan oksigen ini diangkut ke dalam sel melalui membran sel. Jadi dia sebagai perantaranya. Membran sel ini adanya di mana sih? Nah, oke, bisa dilihat di sini ya. Membran sel itu yang bagian luar sini, ya, bagian sini. Yang hitam ini, lingkaran hitam. Nah, kemudian ada inti sel. Nah, inti sel ini adalah bagian yang mengatur semua kegiatan sel. Jadi semuanya itu diatur oleh inti sel atau nama lainnya adalah nukleus. Inti sel itu adanya di bagian tengah di sini. Ya, nukleoid namanya atau nukleus ya, sama ya. Sini dengan di sini, kalau eukariotik yang ini, kalau prokariotik yang di sini. Tuh, jadi intinya mereka sama-sama di tengah. Kemudian yang ketiga itu adalah sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Sitoplasma itu adalah bagian sel yang hidup sebagai tempat kegiatan sel. Nah, pada bagian sel ini itu disusun oleh air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Nah, apa sih fungsinya sitoplasma? Nah, fungsinya ini sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel. Ya, dia sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel deh. Ya. Nah, di sini sitoplasma terdiri dari bagian cair yang disebut sitosol dan bagian yang padat yang disebut sebagai
organel. Nah, sitoplasma itu di dalam organel ada beberapa hal di sini, yaitu ada ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, vakuola, dan kloroplas. Nah, di sini ribosom. Ribosom itu adalah sebagai tempat untuk mensintesiskan protein. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria itu sebagai respirasi sel, di mana dia itu berfungsi sebagai penghasil energi karena terlibat dalam proses respirasi atau pernapasan di dalam sel. Kemudian selanjutnya badan Golgi. Badan Golgi itu berfungsi sebagai ekresi sel. Jadi semua pembuangan zat-zat yang tidak digunakan oleh sel itu dikeluarkan oleh si badan Golgi. Kemudian ada selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Dia sebagai tempat untuk mensintesiskan, ini bukan sekresi ya, untuk mensintesiskan protein dan lemaknya. Itu kemudian ada vakuola, dia berdenyut menghasilkan buah untuk pengeluaran kalau dia membutuhkan makanan, berarti dia sebagai tempat untuk pencernaan. Kemudian selanjutnya ada kloroplas, ini sebagai tempat zat warna. Nah, di dalam sitoplasma ini bagian-bagian tadi saya sebutkan ini adalah bagian yang ada pada organel sel pada hewan dan tumbuhan, tapi tidak semua organel sel hewan itu terdapat di dalam sel tumbuhan. Begitu juga sebaliknya, tidak semua organel yang terdapat dalam sel tumbuhan dimiliki oleh sel hewan. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, Smart People, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat and thank you.